Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 4 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kasus narkoba hakim vonis Dompesi dan Watimena 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memvonis dua terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Kedua terdakwa yakni Rai Watimena dan Michael Dompesi. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Orpa Martina didampingi Hakim anggota Rahmat Selang dan Nova Salmon saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon Selasa 3 September 2024. Majelis Hakim menyatakan keduanya tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sintetis. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, Tribuners Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda sebesar 1 miliar. Majelis Hakim juga menetapkan memusnahkan barang bukti berupa 2 paket narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis, yang mana 1 paketnya dikemas menggunakan potongan kertas buku berwarna putih dan 1 paketnya lagi dikemas menggunakan potongan kertas nasi warna coklat berat total 0,1741 gram. Juga 1 buah handphone merek iPhone 6 warna gold disita dari terdakwa Michael Dompesi dan 1 buah handphone merek Vivo warna biru disita dari terdakwa Rai Watimena. Untuk diketahui Tribuners, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon menuntut kedua terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidiar 4 bulan penjara. Keduanya pada Minggu 12 Mei 2024 sekitar pukul 1 malam bertempat di Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di lorong Gereja Maranatha. Tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1. Kita ke berita lainnya, Tribuners, rumah digusur Mailuhu minta Komisi Yudisial tinjau Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Raymond Leonard Mailuhu mengaku kecewa rumah yang ditempatnya selama kurang lebih 60 tahun harus digusur oleh Pengadilan Negeri Ambon. Kekecewaan itu diutarakannya kepada awak media Selasa 3 September 2024, beberapa saat sebelum rumahnya diratakan ekskavator. Menurutnya, Tribuners, ada pihak yang menjadi mafia tanah dengan cara memainkan perkara, termasuk praktek sogok menyogok. Raymond tak menyangka tanah dan bangunan miliknya yang memiliki sertifikat kalah dari sepucuk surat wasiat tahun 1943. Dia menilai surat wasiat itu palsu, bahkan pemalsuan surat itu sudah dilaporkan sampai ke Mabes Polri. Selama 2 tahun, pelaporan itu tidak tuntas diproses. Raymond menyesalkan keterlibatan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom yang diduga mengintervensi pelaporannya. Terpisah dari itu, juru bicara Pengadilan Negeri Ambon Rahmat Selang saat ditemui tribunambon.com mengatakan penggusuran itu sudah sesuai dan berdasarkan putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 169-PDT-G-2016-PN Ambon dengan penggugat Monce Alonapati dan masing-masing tergugat Janda Magdalena Mailuhu, Raymond Mailuhu, Yakob Erens Leonard Rehata. Dijelaskan putusan itu memerintahkan pengadilan untuk membongkar dan mengosongkan lahan yang menjadi sengketa. Setelah dikosongkan, barulah pengadilan menyerahkan lahan kepada pihak yang menang dalam perkara tersebut. Diberitakan sebelumnya penggusuran salah satu rumah milik keluarga Mailuhu di Jalan Mutiara Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berlangsung dramatis. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12 siang, pemilik rumah bersikeras mempertahankan hak mereka. Namun di sisi lain, panitera dari Pengadilan Negeri Ambon tetap menjalankan penggusuran. Aparat kepolisian pun berjaga guna mengamankan jalannya proses gusur. Sampai berlebih pasti ada korban jiwa. Kita sangat memahami hukum.
Tapi kasihan, ketong disolomi oleh hukum. Ya, tolong. Ini apa, Pak? Kita punya sertifikat. Ya, proses hukum masih juga di pengadilan. Tetapi proses lama yang mereka pakai untuk eksekusi kita. Ya, itu betul. Dan beta yakin itu pengacara dengan panitera. Proses tahapan hukum untuk sampai di tingkat eksekusi pun belum berjalan normal. Proses amanin belum terjadi, tapi mereka memaksakan untuk starting untuk pencocokan lahan. Setelah itu eksekusi. Itu pengadilan negeri kelas 1A Ambon dengan dia punya panitera itu. Mereka yang melakukan ini semua. Jadi prosesnya gimana, Pak? Ya, perasaan tetap kecewa dengan putusan-putusan dengan permainan hukum seperti ini. Nah, ini juga untuk menjadi catatan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia harus turun tinjau Pengadilan Negeri Ambon karena terisolir bahwa di sana ada terjadi mafia hukum dalam hal ini tanah. Ya, suka bermain perkara dengan sokok-sokok. Beta bisa pastikan itu. Beta punya surat wasiat yang mereka pakai tahun 2003 pakai mesin ketik, itu surat palsu diproses di Polda Metro sampai sekarang pun belum dilaksanakan dengan sesuai dengan prosedur. 2 tahun itu. Korban yang saya lapor yang membuat surat wasiat itu bernama Non Calonapati, dipanggil sampai 2 kali, dia tidak datang. Alasannya bahwa dia punya backnya seorang jenderal yang sekarang masih aktif di Mabes Polri, Komjen Martinus Hukum. Tolong itu, dia bawa nama itu. Yang kayak gini dia. Tribuners, terkait penggusuran rumah warga Mardika Ambon, penghuni pasrah demi hindari korban jiwa. Penghuni rumah di Jalan Mutiara, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon akhirnya pasrah terhadap upaya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Ambon Selasa 3 September 2024. Pemilik rumah Raymond Leonard Mailuhu mengaku keputusan itu diambil demi menghindari korban jiwa berjatuhan. Pasalnya upaya mempertahankan rumah yang ditinggali selama kurang lebih 60 tahun itu harus berhadapan dengan aparatur negara. Sebagai warga negara, Raymond tunduk kepada hukum. Namun dia menilai penggusuran ini dilakukan semena-mena. Bukan tanpa alasan, dia menjelaskan rumah yang berdiri di Jalan Mutiara berhadapan dengan kantor ekspedisi CNT itu memiliki sertifikat yang sah. Terpisah dari itu, Tribuners, juru bicara Pengadilan Negeri Ambon Rahmat Selang saat ditemui tribunambon.com mengatakan penggusuran itu sudah sesuai dan berdasarkan putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 169-PDT-G-2016-PN Ambon dengan penggugat Monce Alonapati dan masing-masing tergugat Janda Magdalena Mailuhu, Raymond Mailuhu, Yakob Erens Leonard Rehata. Dijelaskan putusan itu memerintahkan pengadilan untuk membongkar dan mengosongkan lahan yang menjadi sengketa. Setelah dikosongkan, barulah pengadilan menyerahkan lahan kepada pihak yang menang dalam perkara tersebut. Ada juga di dalam eksekusi ini. Tolong. Akibat itu surat yang saya buat di Polda, saya isolir bahwa ini semua juga adalah rekayasa permainan. Dari tahun 2022 terhitung mulai perkara pemeriksaan 2023 sampai sekarang tidak ada kejelasan.
mengenai surat gugatan, surat palsu. Berarti gugatan itu dari tahun berapa? Ya, surat palsu yang saya kasih masuk untuk laporan polisi. Ya, Yang dipalsukan apa tadi Pak? surat wasiat. Surat wasiat. Ya, dibuat tahun 43 pada Perang Dunia Kedua pakai mesin ketik. Ya, pakai mesin ketik di desa Negeri Lama, dusun Negeri Lama. Balik. Ya, eksekusi itu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Lalu dalam putusan itu ada amar yang memerintahkan, meninggalkan, membongkar atau mengosongkan. Nah, di sana kan minta untuk mengosongkan. Jadi mereka harus kosongkan dari lahan itu. Jadi orang yang kalah itu tidak boleh di lokasi. Jadi orang supaya setelah pengadilan kosongkan, lalu pengadilan serahkan kepada orang yang menang, pihak yang menang. Ini kalah dan menang dari siapa-siapa, Bang? Kalau saya kalah siapa, menangnya siapa? Saya lupa dong. Kita ke berita lainnya, Tribuners RSUP Leimena serahkan hasil pemeriksaan bakal pasangan calon kepala daerah. Tim pemeriksa kesehatan RSUP Dr. J. Leimena Ambon menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan bakal pasangan calon kepala daerah. Dokumen itu diserahkan kepada 6 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota, diantaranya perwakilan dari KPU Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara atau Malura, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aro, dan Kota Tual. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut RSUP Dr. J. Leimena Ambon, Dr. Saraswati di lantai 2 depan ruangan Poli MCU dan diterima oleh perwakilan masing-masing KPU Rabu 4 September 2024. Penyerahan hasil juga dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Tribuners. Direktur Umum RSUP Dr. Leimena Ambon Saraswati mengaku mengapresiasi kerja-kerja tim medis yang mampu bekerja dengan baik meskipun dalam waktu yang singkat. Pihaknya juga berterima kasih kepada semua pihak termasuk BNN, RSKD, dan lainnya yang telah mendukung kerja tahapan pemeriksaan kesehatan ini. Dia berharap Tribuners seluruh proses pemilu 2024 bisa menjadi proses demokrasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 3 rumah sakit untuk dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. Setelah itu dari dinas kesehatan masing-masing di kabupaten kota mereka menyurati balik kepada KPU kami masing-masing. Setelah itu kami KPU kabupaten kota melakukan survei atau penilaian terhadap nama-nama rumah sakit yang direkomendasi wali kota dan wakil wali kota. Itu ada 2 tahapan penyelenggaraan. Yang pertama adalah tahapan penyelenggaraan yang termuat dalam PKP 2 tahun 2024. Di dalam tahapan persiapan kita memulai dari pembentukan yang Tribuners sampah berserakan di badan jalan Pasar Langgur usai hujan deras. Sampah berserakan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara usai turun hujan dengan intensitas tinggi sejak kemarin hingga pagi ini Rabu 4 September 2024. Pantauan Tribunampen.com Rabu 4 September 2024 nampak sampah berserakan keluar dari saluran pembuangan hingga meluber ke jalan raya, tepatnya di pangkalan ojek belokan ke arah pasar sayur. Sampah-sampah yang berserakan tersebut didominasi oleh plastik, kemasan jalanan, kemasan jajanan, kayu hingga karton bekas. Namun tak terlihat seorang pun berinisiatif untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut. Hal tersebut tentu saja mengganggu aktivitas warga yang melintas. Menurutnya, Tribuners ini sering terjadi terutama saat hujan dengan intensitas tinggi imbas dari tersumbat saluran pembuangan di kawasan tersebut. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Malura, Cornelis Retop saat dihubungi Tribunampen.com melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan akan segera dibenahi.
dari Aceh ya. Dari Aceh importer itu. Lalu sini juga sudah terproses. Itu tinggalin kan? Sidang Maluku Tenggara Tribunal sempat dan Maluku Tenggara angsur turun. Harga ikan di pasar Kabupaten Maluku Tenggara turun untuk jenis ikan komu dijual membeli dari pemasok seharga turun dari harga sebelumnya Rp700.000 per ember. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp20.000 per 4 ekor ukuran sedang, sedangkan untuk ikan jenis momar dihargai pemasok dengan Rp720.000 per ember. Turun dari harga sebelumnya Rp1.000.000 per ember. Kemudian pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 untuk 8 ekor ukuran sedang. Sementara untuk ikan puri kaca dijual Rp550.000 per ember, dijual kembali dengan Rp1.000 per tumpuk. Zulaiha, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harga ikan terpantau stabil untuk hari ini dikarenakan banyak pasokan. Menurutnya untuk sekarang bulan gelap jadi memudahkan nelayan mendapatkan hasil tangkapan. Kita ke berita terakhir, Tribunal Semarak Hari Pelanggan Nasional 2024 PLN UIW MMU sambangi Swiss Bell Hotel Ambon. Dalam rangka menyemarakan Hari Pelanggan Nasional 2024, PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau UIW MMU mengunjungi Swiss Bell Hotel Ambon. Kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan kedua belah pihak yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Mewakili General Manager PLN UIW MMU, Awa Tuhulullah, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan, Maman Sulaiman mengaku PLN berkomitmen pelayanan dan kepuasan pelanggan. Tak hanya menyoal pasokan listrik, PLN juga ikut mendorong penggunaan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak. Dengan memperbanyak fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik belum cukup puas, PLN pada Agustus 2024 telah meluncurkan stasiun penggantian baterai motor listrik di Kota Ambon. Pengguna motor listrik dengan sistem swap baterai ini tentunya lebih praktis bagi konsumen yang mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, I. Ketut Gunarta mengungkapkan terima kasih kepada PLN yang senantiasa membantu dan mendukung operasional hotel. Segala permasalahan kelistrikan yang pernah dialami pun ditangani secara baik dan responnya cepat. Dia pun mengaku hubungan Swiss Bell Hotel Ambon dengan PLN sangat erat. Di sisi lain, Swiss Bell Hotel Ambon juga mendukung program pemerintah terkait peralihan bahan bakar. Jadwal Swiss Bell Hotel Ambon telah menggunakan kompor listrik atau kompor induksi sejak 2 tahun lalu. Bahkan Swiss Bell Hotel Ambon berupaya mengoptimalkan penggunaan aplikasi PLN Mobile. Selain berkunjung ke Swiss Bell Hotel Ambon, PLN UIW MMU juga melakukan sesi kunjungan yang sama ke RS Siloam Ambon, PT Minion, sejumlah perusahaan, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan sebagainya. Baik, ya dengan momen Hari Pelanggan Nasional ini PLN terus berkomitmen gitu kan bahwa kita terus meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan-pelanggan kita, khususnya mengenai supply maupun keadaan listrik yang dinikmati oleh para pelanggan kita. Dan juga di tahun ini juga kita terus meningkatkan fasilitas kelistrikan khususnya untuk kendaraan listrik. Jadi kita terus komitmen setiap tahun itu ada penambahan-penambahan, di mana secara kumulatif kita untuk infrastruktur kendaraan listrik, untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya kita sudah ada 11 yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Dan bulan kemarin kita sudah menambah lagi 1 stasiun pengisian baterai listrik umum yang akan digunakan untuk motor kendaraan listrik gitu. Jadi bisa ganti baterainya secara cepat, jadi tidak perlu ngecas lagi, tinggal khusus ganti baterai saja. Lokasi ada di rayon Ambon Kota. Jadi bagi masyarakat yang nanti mau ngisi
listrik lewat kendaraan motor gitu kan, nggak usah perlu lama-lama, cukup ganti baterai saja, langsung ganti dengan baterai baru sehingga bisa terhadap pelayanan kelistrikan di Maluku sendiri, khususnya di Kota Ambon. Di Kota Ambon ya. Oke. Dari Swisbel Ambon kami berterima kasih sekali sama PLN. Jadi selama ini hubungan kita sangat erat sekali. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan bantuan sangat cepat responnya dan cepat diselesaikan juga. Gitu. Jadi cukup baik sekali dan kami merasa sangat terbantu dengan adanya PLN. Pak James, saat ini PLN sedang masih mengkampanyekan penggunaan gaya hidup serta listrik. Salah satunya penggunaan kompor induksi. Di Swisbel sendiri penggunaan kompor induksi itu sudah digunakan? Kami menggunakan kompor listrik induction itu sudah beberapa tahun lalu ya. Jadi beberapa sharing disk kami itu menggunakan induction. Bahkan yang terakhir kami beli lagi sekitar 15 power untuk mengganti bahan bakar sebelumnya dari listrik. Jadi sekarang di banqueting kami juga pakai listrik. Kemudian di sarapan kita ada 3 atau 4 kompor listrik yang kita gunakan sudah 2 tahun terakhir ini. Jadi hampir semuanya sudah menggunakan listrik sekarang. Ya. Pak, apa bedanya penggunaan listrik dengan gas? Namanya sebelum dipakai gas kan, sekarang kan listrik. Apa perbedaannya, Pak? Kalau listrik ya tentunya sangat simpel ya, simpel dan sangat mudah ngaturnya, simpennya juga lebih mudah, kalau saya lihat lebih hemat lagi, jadi nggak perlu saya harus jauh-jauh karena jaringan listrik sudah ada di tempat kita gitu kan. Khusus buat mobil listrik kan ada biaya itu cukup lama ya, pernah 3 hari ya Pak ya pakai lampu, dan itu cukup kendala di kami karena kami cuma punya 1 genset dan kami kan kuat kos Pak, bukan tempat saya juga, saya tambah desk itu gampang. Betul ya, sekarang mudah. Ya itulah perubahan ini dilakukan oleh dirut kami Pak, warga digarap sama direksi PPN. Ya akhirnya jadi aplikasi sampah. Ratingnya itu sangat jelek sekali, cuma 3, sekian. Bagi Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kepesanan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan